Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatin dengan NIM 2408945. Di sini saya akan menjelaskan laporan review buku yang berhubungan dengan asesmen. Yang pertama ada buku tentang The Massachusetts General Hospital Guide to Learning Disabilities. Kesimpulan pada buku ini, asesmen merupakan fondasi utama dalam memahami dan menangani gangguan belajar. Buku ini juga menekankan bahwa asesmen yang komprehensif dan multidisipliner sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan unik setiap individunya. Proses asesmen idealnya melibatkan seperti evaluasi neuropsikologis yang dimana mengukur fungsi kognitif seperti memori, perhatian, bahasa, fungsi eksekutif, dan keterampilan visual spasial untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan kognitif. Yang kedua ada tes akademik standar yang dimana digunakan untuk membandingkan kemampuan akademik individu dengan rata-rata usia atau tingkat kelasnya, serta mendeteksi adanya kesenjangan antara potensi intelektual performa akademik. Yang ketiga ada pengamatan dan informasi kontekstual, yang dimana asesmen yang efektif juga mencakup informasi dari guru, orang tua, dan lingkungan sosial siswa, termasuk observasi perilaku di kelas dan di rumah. Yang keempat ada diagnosis diferensial, yang dimana asesmen yang baik harus membedakan gangguan belajar dari kondisi lain seperti gangguan perhatian atau ADHD, gangguan kecemasan, atau hambatan bahasa. Yang kelima ada rencana intervensi individual. Hasil asesmennya menjadi dasar dalam menyusun rencana pendidikan atau terapi individual yang sesuai, termasuk akomodasi di lingkungan sekolah atau tempat kerjanya. Dan yang terakhir ada pemantauan berkala. Pada pemantauan berkala ini pula, asesmen bukan hanya satu kali, tetapi pemantauan berkala diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi dan menyesuaikan strategi. Pada buku ini juga sangat penting untuk kolaborasi antara tenaga profesional, guru, dan keluarga. Yang kedua ada buku tentang panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Kesimpulan yang menyeluruh pada buku ini itu, yang pertama, asesmen terintegrasi dengan pembelajaran, yang dimana menekankan bahwa asesmen bukan kegiatan terpisah, melainkan bagian utuh dari proses pembelajaran. Asesmen juga membantu guru dan peserta didik untuk memahami pencapaian dalam belajar, serta sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen itu formatif sebagai tulang punggung, yang dimana digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan umpan balik, memantau perkembangan belajar, dan menyesuaikan strategi pembelajaran, yang dimana bertujuan untuk bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, asesmen sumatif bersifat
reflektif, bukan menghakimi, yang dimana berfungsi untuk melihat ketercapaian akhir dari capaian pembelajaran dalam satu fase atau akhir satu unit belajar. Namun, penekanannya tetap pada penggunaan hasil asesmen untuk refleksi dan perbaikan, bukan sebagai alat seleksi atau pembeda sosial. Yang keempat, asesmen itu berbasis konteks dan kebutuhan peserta didik, yang dimana guru diberi keleluasan untuk menyesuaikan bentuk dan metode asesmen sesuai dengan karakteristik siswa, konteks lingkungan, dan kebutuhan belajar. Pendekatan ini menghindari untuk penyeragaman dan mendorong pembelajaran yang inklusif. Yang kelima, asesmen itu mendukung tujuan profil pelajar Pancasila, yang dimana seluruh proses asesmen diarahkan untuk mendukung pembentukan kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, kreatif, mandiri, bermain, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang keenam, peran guru sebagai desainer asesmen yang bermakna, yang dimana guru tidak hanya sebagai pelaksana tetapi sebagai desainer asesmen yang fleksibel, adaptif, dan reflektif. Guru diberdayakan untuk melakukan asesmen sesuai dengan kondisi nyata kelas. Yang terakhir, ada dukungan manajerial yang sangat penting dari kepala sekolah dan pemangku kebijakan berperan penting dalam mendukung peningkatan kapasitas guru dalam memahami dan mengimplementasikan asesmen yang berkualitas. Yang ketiga, ada buku tentang Lifespan Development oleh John Wesenthal. Kesimpulan dari buku ini itu menjelaskan bahwa asesmen dalam konteks perkembangan individu sepanjang rentang kehidupan menjadi elemen penting dalam memahami perubahan fisik, kognitif, dan sosial emosional yang dialami individu. Buku ini menekankan bahwa asesmen bukan hanya alat pengukuran semata, melainkan sarana untuk memahami dinamika perkembangan secara holistik. Asesmen dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, tes standar, dan studi khusus yang semuanya memiliki kelebihan tergantung pada konteks usia dan aspek perkembangan yang ditelaah. Penilaian perkembangan ini harus memperhatikan faktor-faktor biologis, psikologis, dan lingkungan, serta mempertimbangkan pendekatan multidimensi dan interdisipliner. Dalam praktiknya, asesmen digunakan untuk mengevaluasi tahap perkembangan individu, mengidentifikasi kebutuhan khusus, menyusun intervensi yang sesuai berdasarkan kebutuhan tiap tahap kehidupan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan dan klinis. Yang terakhir, ada buku tentang instrumen asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus, yang dimana asesmen merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam proses pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Buku ini menekankan bahwa asesmen tidak hanya sekedar proses evaluasi hasil belajar, tetapi lebih dari itu, yang dimana asesmen merupakan sarana untuk memahami kebutuhan, potensi, dan perkembangan individual setiap anak. Tujuan utamanya itu untuk membantu merancang intervensi dan strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa pentingnya pemahaman mendalam oleh pendidik setiap berbagai instrumen yang ada, baik formal maupun informal, serta kemampuan dalam menginterpretasikan hasilnya secara tepat demi menunjang perkembangan yang lebih optimal bagi anak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk laporan review buku yang berkaitan dengan asesmen dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.